the Ambassador for Youth representing Indonesia. As we gather here today, we are reminded that young people today face the obstacles of famine, poverty, drug-related crimes. Jadi waktu itu saya diminta langsung juga untuk menyampaikan di General Assembly. 4 tahun yang lalu, saat usia saya masih 19 tahun, jadi waktu itu ada United Nations High Level Meeting on Youth, jadi pertemuan tingkat tinggi antara negara-negara sedunia yang khusus membahas mengenai pemuda. Jadi itu adalah recognition diberikan United Nations Assembly, Youth Assembly untuk anak-anak muda yang telah memperjuangkan isu anak muda dan anak-anak pada umumnya di konteksnya masing-masing. Jadi saya memberikan pidato di sana. Our next speaker today will be Iman Usman, a 20-year-old who is the CEO of Ruangguru.com. Please welcome Mr. Iman Usman. Ini macam-macam ya, jadi pasti salah satunya adalah bagaimana sih negara-negara di dunia itu bisa meningkatkan partisipasi anak muda gitu. Jadi itu salah satu isu yang paling sering muncul lah. Jadi kayak gimana kita memberikan ruang bagi anak muda untuk terlibat, untuk bisa lebih mengeksplorasi talentanya, memaksimalkan segala macam potensinya. Jadi memberikan ruang-ruang bagi mereka untuk bisa berkreasi. Jadi itu salah satunya. Dan kemudian yang kedua ya isu-isu lain yang langsung berdampak ke anak muda. Jadi apakah itu pendidikan, kesehatan, kemudian juga mengenai kemiskinan, lingkungan, jadi hal seperti itu misalnya. Jadi Ruangguru.com sendiri adalah kegiatan yang sudah saya kerjakan selama 3 tahun terakhir lah. Jadi Ruang Guru adalah sebuah learning management system, jadi sistem tata kelola pembelajaran yang memungkinkan murid untuk mengakses materi-materi pembelajaran secara gratis, dan juga guru untuk misalnya membuat konten atau mendistribusikan konten itu kepada murid secara digital. Tapi kita juga menghubungkan murid dan guru dengan sumber daya yang dirasa akan membantu proses belajar. Jadi misalnya akses ke guru privat, akses ke bank soal, video pembelajaran, materi pembelajaran, dan lain-lain. Itu kita punya semua. Sehingga saya berpikir bahwa harus ada teknologi nih untuk memungkinkan ini. Dan waktu itu juga penetrasi mobile kita sangat cepat. Jadi saya berpikir ini ada opportunity dan ada problemnya, kenapa nggak dijadikan sesuatu. Dan akhirnya ya mulailah di tahun 2014 itu kita merilis Ruangguru.com. We believe that quality education is not just a privilege, but it is a right for every single kid in this nation. And that's what we are trying to do with Ruang Guru. Di platformnya kita kan kita membiarkan guru untuk menentukan harganya sendiri. Jadi mereka menilai lah mereka patut dibayar berapa, sehingga pada akhirnya saya nggak langsung meningkatkan penghasilan mereka yang mengajar. Bukan cuma guru, tapi juga bisa mahasiswa, bisa fresh graduate, gitu, macam-macam. Yang kedua, kita membuka akses terhadap pembelajaran secara digital. Jadi yang sebelumnya belum ada sama sekali. Nah, kita sekarang orang kalau mau ujian berbasis komputer, mereka udah bisa latihan soal di kita dulu secara gratis. Sehingga kita bisa menekan pengeluaran untuk misalnya buku soal, buku pembelajaran, itu bisa ditekan dengan adanya platformnya kita. Bagi kita sih pada akhirnya misalnya investasi ya sangat bermanfaat ya. Jadi membantu kita untuk tumbuh lebih cepat lah. Ruang Guru terpilih jadi salah satu startup yang mengikuti Google Launchpad Accelerator Program di Silicon Valley, jadi di Mountain View, headquarternya Google di Amerika, mengenai bagaimana menumbuhkan perusahaan kita di Indonesia, dan juga teknologi terbaru yang bisa digunakan untuk meningkatkan, mengoptimalkan teknologinya kita sendiri. Mungkin yang paling sederhana adalah bagaimana sih negara ini bisa jauh lebih terbuka terhadap perbedaan dan perubahan. Tidak takut dengan namanya perubahan, karena namanya hidup pasti akan selalu ada perubahan, nggak mungkin gitu-gitu aja. Jadi yang namanya kadang ekonomi harus ngikutin perkembangan zaman, ada teknologi, itu kita bisa gimana cara bisa lebih adaptif lagi terhadap perubahan-perubahan yang ada, dan bukan melihat perubahan sebagai momok yang menakutkan, tapi itu sebagai peluang. Berani, membanggakan, membebaskan.